Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Azhari dan rekan saya Denny. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah hukum pidana akan menjelaskan apa itu locus delicti dan tempus delicti. Mari kita bahas bersama-sama. Locus dalam kamus hukum berarti tempat. Locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tentang delik dalam bahasa Latin dikenal dengan locus dan delictum. Locus berarti tempat, sedangkan delictum artinya perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana. Sehingga locus delicti berarti tempat terjadinya kejahatan. Akhirnya timbul penyebutan dalam bidang hukum dengan locus regit actum yang berarti tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu. Ajaran mengenai tempat delik ini diatur ketentuan yang khusus dalam KUHP. Padahal mengenai soal tempat delik ini sangat penting untuk yang pertama menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara. Dikarenakan sebagaimana diterangkan di atas, soal ini tidak diatur oleh undang-undang, maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar negara asalnya. Yang kedua, menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pasal 2-9 KUHP. Yang ketiga, menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusi perkaranya. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Mulyatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu yang pertama, aliran yang menentukan di suatu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat perbuatan dan tempat akibat. Mulyatno dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Lengmeier yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat di mana alat yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut jika terdakwa menggunakan alat. Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hemel, dan John Kerr dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Mulyatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat akibat. Teori-teori locus delicti sebagai berikut. Yang pertama, teori perbuatan material. Menurut teori ini, locus delicti merupakan tempat di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai di mana tempat tindak pidana dilakukan, maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua, teori alat. Menurut teori ini, locus delicti dititik beratkan pada tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku. Dan teori yang terakhir, teori akibat. Menurut teori ini, locus delicti ditentukan karena adanya akibat yang muncul dan perbuatan yang telah terjadi, atau ditentukan menurut di mana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Baik, yang materi tempus delicti akan dilanjutkan oleh rekan saya Denny.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Arif Fazari, yaitu di sini saya akan menjelaskan tempus delicti, di mana tempus delicti adalah waktu yang digunakan guna menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana atau suatu delik. Nah, manfaat diketahuinya tempus delicti ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui usia pelaku dalam pasal 47 KUHP dan usia korban untuk delik susila yang dijelaskan dalam pasal 287 ayat 287. Oke, dan yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui keadaan jiwa pelaku. Nah, bagaimana keadaan jiwanya, normal atau abnormal, bisa kita ketahui. Ini manfaat diketahuinya, yaitu tempus delicti. Dan yang ketiga yaitu kadaluarsa dalam penuntutan dan menjalani hukuman yang dijelaskan dalam pasal 78-85 KUHP. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu manfaatnya adalah asas-asas yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dalam KUHP. Akan sedikit saya jelaskan tentang pasal-pasal ini. Yang pertama yaitu adalah asas legalitas, yaitu tiada hukum tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai delik yang memuat suatu hukuman atas delik tersebut. Itu yang pertama, asas legalitas. Yang kedua adalah asas larangan berlaku surut. Larangan memberlakukan undang-undang yang baru lahir terhadap tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam UU tersebut, sehingga sifat UU tersebut berjalan ke depan, tidak ke belakang. Jadi misalkan saya merokok hari ini, terus besoknya terbit larangan merokok, maka saya tidak bisa dikenakan hukum yang baru lahir tersebut, karena akan bersifat berjalan ke belakang, bukan ke depan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu adalah asas larangan penggunaan analogi. Nah, ini apa? Analogi ini terjadi ketika suatu peraturan hukum menyebut suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu difungsikan juga untuk kejadian lain yang tidak disebut dalam peraturan itu. Nah, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya. Itu adalah asas-asas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian kita lanjut yang kelima, di mana perubahan suatu undang-undang pidana. Ini juga manfaat diketahuinya tempus delicti. Ini pasal 1 ayat 2 KUHP. Kemudian yang keenam adalah syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Itu adalah manfaat kenapa harus diketahuinya tempus delicti. Kita lanjut, tempus delicti ini ditimbulkan karena yang pertama yaitu adalah berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP, dimana di sini sudah jelaskan pasal-pasalnya yang sudah saya jelaskan tadi ya, antara lain asas legalitas, asas larangan berlaku surut, dan asas larangan penggunaan analogi. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah hukum transitur atau transitoire, yaitu pasal 1 ayat 2 KUHP. Terus yang ketiga yaitu adanya ketentuan lewat waktu atau kita sebut biasa dengan daluarsa, bisa juga disebut dengan fejaring, yaitu pasal 78 dan 79 KUHP. Nah, dalam hal ini daluarsa atau fejaring atau fejaring yaitu untuk menentukan saat berlakunya daluarsa tersebut. Maka perlu diketahui saat atau waktu yang mana dianggap terjadinya suatu kejahatan. Jadi di sini waktu kejadian harus benar-benar diketahui.
karena perhitungan daluarsa mulai keesokan harinya setelah hari kejadiannya delik tersebut atau tindak pidana tersebut. Jadi apabila kita melakukannya hari ini, maka keesokan harinya perhitungan daluarsanya mulai keesokan harinya. Oke, itu adalah yang ketiga. Kita lanjut yang keempat, dan ini adalah yang terakhir, yaitu di mana ditimbulkan tempus delicti ini ditimbulkan karena pasal 45 KUHP. Nah, itu bisa kita baca sama-sama. Oke, terima kasih dari saya. Pastinya dan tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.